Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya ayyuhal asdiqa. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah. Wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jangan lupa kita berdoa kepada Allah, meminta ilmu yang bermanfaat dan memohon kemudahan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Teman-teman soleh dan solehah yang mencintai Allah dan semoga pula dicintai oleh Allah Ta'ala, kami ucapkan selamat datang. Ahlan wa sahlan bi hudurikum. Apa kabarnya hari ini teman-teman? Sudah lama ya kita tidak berjumpa, lebih dari sebulan kayaknya ya teman-teman. Kangen gak sama guru-guru kita? Kangen gak sama Khadijah Kids? Kangen dong. Kangen juga menuntut ilmu pastinya ya. Seperti yang kita lakukan pagi ini. Mungkin teman-teman pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Ta'ala akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Masya Allah, Masya Allah. Hadis yang luar biasa ya teman-teman. Semoga kita semua termasuk yang disebutkan dalam hadis. Amin, Allahumma amin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas berbagai kenikmatan yang telah Allah karuniakan kepada kita semua. Sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali dalam kajian anak yang diselenggarakan oleh MT Khadijah. Insya Allah hari ini kita akan melanjutkan pertemuan kita yang terakhir yang bertema tentang adab-adab bermajelis part 2 bersama Kak Yogi Triandi, hafizahullah ta'ala. Kami dari Khadijah Kids biiznillah akan memandu jalannya kajian ini. Ana Mikan ditemani oleh Kak Yusuf Qayyim, dibantu oleh Kak Ahmad, Kak Fatan, Kak Fakih, dan kakak-kakak Khadijah Kids Akhwat, serta para ustadzah dari MT Khadijah. Sebelum kajian dimulai, Mikan ingin mengingatkan kembali untuk selalu mengamalkan adab-adab dalam menuntut ilmu, agar ilmu yang didapatkan bermanfaat. Di antaranya, niat. Luruskan niat menuntut ilmu, ikhlas karena Allah. Selanjutnya, mengenakan pakaian syar'i. Untuk peserta akhwat, wajib memakai jilbab. Bagi teman-teman yang belum menggunakan pakaian syar'i, dipersilahkan untuk berganti pakaian. Berikutnya, menggunakan nama asli dan domisili, seperti Bang Saka dari Pasar Minggu. Lalu, mendengarkan Kak Yogi dengan baik. Tidak boleh menggunakan fitur pen dan mencoret-coret layar. Peserta dipersilahkan untuk menyalakan video. Berikutnya, selama kajian berlangsung,
host akan mematikan mic peserta agar ilmu yang disampaikan bisa maksimal dan diterima oleh semua peserta. Ketika sesi tanya jawab, host akan menunjuk peserta dan menyalakan mic bagi peserta yang ditunjuk. Teman-teman juga bisa bertanya melalui kolom chat. Kolom chat akan dibuka sesaat sebelum sesi tanya jawab. Diharapkan pertanyaan sesuai dengan tema ya teman-teman. Kemudian mencatat. Insya Allah teman-teman sudah hafal hadisnya ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Qayyidul ilma bil kitab." Ikatlah ilmu dengan menulisnya. Maka siapkan buku dan alat tulisnya ya teman-teman. Selanjutnya, murojaah, mengulang-ulang ilmu yang telah didapat. Dan yang terakhir, mengamalkan. Kita berusaha mengamalkan semua ilmu yang telah didapat. Semoga Allah Ta'ala mudahkan kita dalam menuntut ilmu, memahami, dan mengamalkannya. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah teman-teman. Kak Yogi Tiandi Hafizahullah Ta'ala sudah hadir di tengah-tengah kita semua. Mari kita sapa Kak Yogi Triandi Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluka ya Kak Yogi? Baik, ana bi khair ya Mikan. Wa kaifa halukum? Alhamdulillah ana bi khair aidan. Masyaallah. Masya Allah Kak Yogi, teman-teman sudah pada kangen dan semangat ingin menyimak ilmu dan faedah dari Kak Yogi. Oh iya, Mikan ingatkan kembali. Selama kajian berlangsung, teman-teman jangan lupa mencatat dan tetap jaga adab-adab menuntut ilmunya ya. Teman-teman yang saleh dan salehah, yuk kita simak sama-sama adab-adab bermajelis selanjutnya. Tafadhol Kak Yogi. Baik, syukran Abang Mikan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khair ya kau, Masya Allah. Alhamdulillah. Baik, innal hamdalillahi ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan muttaqabbalan. Amin. Ahlan wa sahlan, selamat datang kepada semua bapak-bapak, ibu-ibu yang kayak dicintai karena Allah Azza wa Jalla. Ada Bapak Mikan, Bapak Yakub, Bapak Aqsa, Bapak Abad, Bapak Ibrahim, Bapak Elias, Bapak Jendra, dan bapak-bapak yang lainnya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Udah mandi belum teman-teman? Udah? Alhamdulillah, barakallahu fikum, Masya Allah. Udah Kak Yogi, aku mandi. Kapan? Kemarin. Oh iya. Afka. Kamu kemarin kan udah dapat hadiah ya Afka ya, seminggu yang lalu ya. Oke deh, selamat datang kepada semua teman-teman yang kayak dicintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kalian semua selalu sehat ya, tidak kurang apapun. Kemudian tetap semangat menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke deh, Kak Yogi sih kangen banget ketemu sama kalian. Kalau teringat kalian itu, Kak Yogi jadi teringat masa-masa pandemi kemarin ya. Betul nggak? Kita kan belajar online karena ada pandemi ya. Akhirnya ketemu sana-sini.
Ketemu sama Yakub yang ternyata dari Jogja, ya kan? Ketemu sama Ibrahim Ilyas yang ternyata di Bogor tinggalnya. Ada beberapa teman dari Kalimantan sepertinya belum hadir. Ada Ayesa. Ayesa Kayogi belum pernah ketemu secara offline sepertinya. Padahal di Tangsel nih. Udah ya? Kapan? Setelah pandemi ini Kayogi udah pernah ketemu belum sama Ayesa? Coba dibuka. Belum. Belum ya? Nah, Kayogi mencari-cari Ayesa yang Tangsel-Tangsel nih. Baik. Ada lagi teman-teman dari Kalimantan. Biasanya siapa dulu? Kayogi lupa deh. Ada yang ingat nggak yang dari Kalimantan siapa? Yang dulu sering kajian online sama Khadijah Kids juga kok. Dan teman-teman yang lainnya ya. Ada banyak. Mengingatkan kita pada kondisi pandemi kemarin ya. Di saat kita nggak boleh keluar ya. Kalau sekarang kita boleh keluar nggak? Boleh ya. Alhamdulillah udah bebas ya. Alhamdulillah. Tapi tetap menjaga kesehatannya walaupun kalian sudah dibebaskan. Maskernya tetap pakai ya. Maskernya dipakai di mata. Nah, salah ya. Kalau masker di mata masih gini. Baik, salah ya. Maksudnya gini nih, ya pakai maskernya ya kan. Lepas deh. Nah, kita masih melanjutkan adab-adab ya selama kita belajar dengan Khadijah Kids. Nah, kita belajar tentang akhlak dan adab. Insya Allah, Kak Yogi senang banget rasanya kalian tuh mau belajar buku adab. Karena belajar adab itu sayang, efeknya langsung terasa. Kak Yogi jadi punya murid-murid yang punya adab tinggi. Kemarin, Kak Yogi tuh kajian offline. Kemarin Kak Yogi kajian offline di Muslim Life sore-sore. Nah, Kak Yogi bisa membandingkan mana teman-teman yang sering ikut kajian sama teman-teman yang jarang ikut kajian ataupun mungkin belum pernah. Yang Kak Yogi lihat, teman-teman yang kajian walilhamdulillah begitu menjaga kesopanan dan adab-adab. Nah, kemarin Kak Yogi duduk di depan itu ada Mikan, Mauzar, Saka gitu ya kemarin ya. Saka, terus beberapa teman dari Tangerang yang biasanya kajian sama Kak Yogi di Masjid Al-Ukhuwah. Nah, Kak Yogi melihat, nah, Afka juga ya. Kak Yogi melihat begitu besarnya adab dan itu membahagiakan. Nah, kalau misalkan kita nggak belajar adab, Kak Yogi nggak tahu deh seperti apa majelis ilmu yang ada. Mungkin Kak Yogi lagi ngisi kajian, kalian ada di belakang Kak Yogi naik kursi. Ya, mungkin Kak Yogi lagi ngisi kajian, kalian naik di atas kepala Kak Yogi minta gendong mungkin. Ya, kalau kita nggak belajar adab. Dan itu terjadi. Kak Yogi pernah ngisi kajian. Ngisi kajian. Kak Yoginya di belakang, anaknya di belakang sini. Ya, naik ke atas, jalan di belakang. Ntar loncat, gitu. Ya, ntar keliling lagi lari. Naik lagi. Sampai kemarin pun Kak Yogi masih dapati beberapa anak itu tiba-tiba naik ke atas panggung. Makanya ketika Kak Yogi mengajarkan adab, Kak Yogi itu begitu semangat. Kenapa? Kak Yogi mau membentuk kalian jadi anak-anak yang benar-benar taat kalau lagi nuntut ilmu. Kalian suka nggak? Kalau kalian lagi nuntut ilmu, ada temannya yang berisik, ganggu, sama tuh jalan-jalan dan lari-lari di majelis ilmu. Pasti nggak suka. Apalagi kalau kena kalian. Lagi lari nih anaknya. What? Tiba-tiba kesandung nih banding kalian. Suka nggak? Enggak. Kalian lagi ngaji nih. Kalian lagi kajian nih. Ya, tiba-tiba kalian diinjak kakinya. Awas, awas gitu. Suka nggak? Pasti nggak suka ya. Pasti kita risih gitu kan ya. Makanya kita belajar adab dan akhlak biar majelis ilmu kita itu benar-benar mendapatkan kebaikan dari Allah Azza wa Jalla. Ya itu. Nah, adik-adik yang Kak Yogi cintai karena Allah Subhanahu wa taala, pembahasannya sedikit ya, nggak banyak-banyak, mungkin kayak ngajinya 5 menit udah pulang habis itu ya. Oke?
Jadi, Kak Yogi minta dibacakan dulu kajian terakhir pekan sebulan lalu, poinnya apa saja. Silakan Bang Saka untuk membacakan kajian bulan lalu Bang Saka. Kajian bulan lalu tentang adab-adab. Bang Saka datang nggak waktu itu? Enggak, Kak. Oh, enggak ya. Siapa yang datang kajian terakhir tentang adab-adab di part yang pertama? Yakub. Yakub datang. Bisa dibacakan Yakub poin-poinnya? Bisa. Silakan saya. Yang baik, yang pertama, hanya mengingat Allah. Di majelis ilmu kita bisa tenang hatinya dan banyak ampunan dari Allah. Poin kedua, bertemanlah dengan teman yang baik. Almar'u ala dini Olili. khalili. Seseorang itu tergantung agama teman dekatnya. Dan poin ketiga, ucapkanlah salam. Ucapan salam kita kepada orang lain bisa melembutkan hati. Jadi, Ahsan. 3 poin kemarin berarti ya. Barakallahu fikum. Nah, ucapan salam itu yang terakhir. Jadi, kita mengingat ketika masuk ke dalam majelis ilmu. Ya, ketika kita masuk ke dalam majelis ilmu, kita itu harus mempunyai akhlak dan adab. Ucapan salam misalkan. Kak Yogi ketemu sama kalian. Assalamualaikum. Enak nggak? Enak. Ya kan? Ketemu sama temannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Enak. Tapi kalau ketemu di majelis ilmu, terus saling cemberut. Kak Yogi melihat Arkan misalkan. Ya, sambil buang muka. Kak Yogi ngelihat Kak Ahmad. Kak Yogi ngelihat Sarah. Kak Yogi ngelihat Ibrahim sama Ilyas. Misalkan. Waduh. Kira-kira baik atau tidak, sayang? Tentu tidak. Tapi kalau kita ketemu senyum, terus ngucapin salam, hatinya itu langsung ces, adem kayak disiram batu es 1 truk. Wah, kedinginan dong ya. Jadi hatinya tuh dingin gitu, seneng banget gitu ya. Ketemu, Assalamualaikum Yusuf Qayyim. Assalamualaikum Ikan. Assalamualaikum Sarah. Nambah pesek aja, misalkan. Waduh, langsung ces dingin gitu hatinya ya. Bahagia. Itulah ucapan salam. Salam itu, nak, bisa melembutkan hati kita. Tapi kalau ketemu, maka kita akan saling benci bisa-bisa. Ya, kita tidak saling kenal dan yang ada malah saling benci. Good job. Itu adab yang ketiga. Adab yang keempat, Kak Yogi bantu tulis. Hari ini part kedua. Nah, part yang kedua ya. Hari ini tanggal 28. Nah, bulan 8 2022 dan harinya hari Al-Ahad. Nah, teman-teman, kita membahas poin yang keempat. Baik, poin yang keempat. Nah, tidak boleh adab di majelis berikutnya. Tidak boleh mengusir orang dari tempat duduknya. Dari tempat duduknya. Maksudnya gimana, Kak? Misalkan adik-adik
adik-adik datang ke tempat kajian, ke tempat belajar. Kemudian adik-adik masuk ke dalam. Ya, adik-adik masuk ke dalam. Lantas melihat tempat yang kalian inginkan dipakai sama orang lain. Maka ketika itu nggak boleh teman-teman bilang begini, minggir, minggir, berdiri, berdiri, aku mau duduk di sini. Misalkan. Apalagi merasa punya kekuatan. Misalkan ada anaknya usianya lebih kecil dari kalian. Terus kalian suruh dia minggir. Minggir, Dek, minggir, Dek. Kakak mau duduk di sini. Itu enggak boleh. Ya, walaupun dia anak kecil, kalau dia sudah datang terlebih dahulu, enggak boleh kita memerintahkannya untuk berdiri. Paham? Jadi misalkan Kak Yogi dapeti di majelis ilmu, Kak Yogi misalkan sudah masuk nih. Kak Yogi tuh pengen duduknya di depan. Misal, itu loh tempat favorit Kak Yogi gitu. Kak Yogi mau di situ, siapa tahu kalau Kak Yogi di situ, Kak Yogi dapat hadiah, misalkan gitu. Terus kalian datang terlambat. Sampai di sana sudah ada yang ngisi. Maka nggak boleh kalian bilang, bangun, bangun. Aku mau duduk di sini, cepetan bangun. Kalau enggak nanti aku suruh kamu minum kopi 1 ember. Kamu ya, apalagi sampai mengancam, nggak boleh nak. Apalagi maksa. Kadang ada kayak Yogi dapati anak yang seperti itu. Nggak maunya duduk di situ. Pokoknya dia suruh pergi gitu. Jangan teman-teman. Ya, kalau kita belum dapat di tempat yang kita inginkan, pilih tempat lain. Dan nggak boleh menyuruh orang untuk berdiri. Yusuf, berdiri kamu, Yusuf. Kak Yogi mau duduk di situ. Misalkan. Kan Yusuf harus nurut sama Kak Yogi. Awas Yusuf, awas. Misalkan. Boleh nggak Kak Yogi bersikap begitu? Nggak boleh. Iya, Yusuf sudah punya hak terlebih dahulu. Kecuali kalau yang punya tempat menyerahkan. Misalkan Kak Yogi lagi duduk nih. Datang kalian, datang misalkan Afka mau duduk di tempat Kak Yogi. Terus Kak Yogi bilang, Afka mau duduk sini. Boleh Afka, silahkan. Itu baru bagus. Itu baru boleh. Paham? Misalkan Khalid mau duduk sini, Khalid. Ya boleh kok, yaudah Kak Yogi minggir ya. Begitu boleh nggak? Boleh. Tapi kalau maksa, bangun, bangun. Aku bilangin emak aku loh kamu nanti kalau nggak bangun misalkan. Aku bilangin emakku loh, biar emakku nanti yang bilang marahin misalkan. Boleh nggak begitu sayang? Nggak, gitu. Paham? Ini poin nomor 4. Kemudian kita jawab poin berikutnya di poin nomor 6. Poin nomor 5. Nah, poin nomor 5 yaitu melapangkan majelis. Melapangkan majelis. Ya. Ini maksudnya gimana, Kak? Dijadiin lapangan gitu, Kak? Tentu tidak ya. Ini dalilnya ada dalam surat Al-Mujadilah. Surat Al-Mujadilah ayatnya ke-11. Surat Al-Mujadilah ayat yang ke-11. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah. Ya, maksudnya apa, Kak? Kadang majelis kita misalkan di tempat yang sempit, kan nggak enak, iya kan? Apalagi orangnya banyak. Terus banyak orang di luar yang belum masuk. Maka sikap kalian waktu itu kasih tempat. Jangan sampai ada yang, aduh aku nggak mau ada teman lagi. Akhirnya kakinya diselonjorin. Tahu selonjor nggak? Dipanjangin gitu biar orang di sebelahnya nggak bisa masuk ataupun duduk. Ya, duduk dia begini dipenuhin nggak boleh. Sikap kita kalau misalkan ada teman yang belum dapat tempat duduk, kita ajak, sayang. Ayo sini duduk di sebelah aku. Ya, ayo sini di sebelah aku masih kosong nih, misalkan. Itu yang harusnya dilakukan. Jangan sampai, jangan duduk sini. Jangan duduk sini. Sempit tahu. Nah, itu nggak boleh. Ya, temennya baru datang dari tempat yang jauh. Naik motor ke kajian. Sampai tempat kajiannya penuh misalkan. Tiba-tiba kata kalian, jangan duduk sini. Aku mau duduk sendiri. Nggak boleh duduk di sebelah aku. Sempit tahu. Nanti aku panas. Misalkan. Nggak boleh. Ajak. Mencoba berbuat baik walau dengan hal sederhana. Kalau perlu dipanggil. Iya kamu. Iya itu kamu. Iya kamu ya. Duduk sini sebelah aku. Iya kamu itu loh yang kumisan. Misalkan. Wah, berarti emang orang dewasa ya. Ya, sini ya, kamu Mikan. Iya Mikan. Iya kamu Mikan itu. Iya, sini. Iya kamu Mikan yang kumisnya 1 meter. Iya sini. Iya sini. Kumisnya 1 meter begini. Ya sini. Ya, akhirnya duduk sama-sama. Enak nggak kalau begitu? Enak. Coba bayangin kalau kita datang ke majelis ilmu, kita yang nggak dapat tempat duduk. Kayak kemarin tuh Kak Yogi ngeliat pas lagi kajian, ada beberapa anak yang bingung cari tempat mana yang kosong. Bayangin kalau mereka belajar adab seperti kita, teman-teman. Pastilah mereka akan ajak, sini sama aku, sini. Gitu ya, diajak. Kita itu mencoba untuk berbuat baik kepada teman kita. Dan ini perintah Allah yang mulia. Ya, dilapangkan majelisnya, jangan malah dipersempit. Ajak temannya untuk duduk. Jangan dibiarkan aja, apalagi dia sampai kebingungan. Terus balik lagi, laporan sama ibu dan ayahnya. Bu, penuh Bu, aku nggak bisa duduk. Ya, padahal kan masih bisa duduk walaupun sedikit. Jadi, kalau ada teman di majelis ilmu, ajak dia duduk. Ya, enak nggak sih kalau kita datang ke tempat kajian nih, atau tempat belajar, terus kita nggak dapat tempat duduk? Nggak enak ya? Pasti kita kebingungan. Aduh, mana ya? Masa mau duduk di atas kepala orang sih? Nggak mungkin. Oh, gitu ya. Nah, pastinya kita milih. Maka itu yang harus hendaknya kita lakukan adik-adik. Ajak temennya, diperbaiki. Kak Yogi, kan aku nggak kenal Kak, misalkan. Ya, Kak, aku kan nggak kenal Kak sama orang itu. Terus gimana Kak? Apakah tetap boleh aku ajak Kak? Apa pendapat teman-teman? Ajak.
Walaupun kita nggak kenal, kita ajak. Misalkan nih, Mikan belum kenal sama Afka, ya kan? Terus kata Mikan, Afka, sini duduk sama aku. Boleh nggak? Boleh. Fahma belum kenal sama Andira. Misalkan, kata Fahma, Andira, sini duduk di sebelah aku. Boleh nggak? Boleh. Tafadhol. Bukan ingin sok kenal. Tapi ingin ngajak teman kita untuk baik. Ucapkan salam. Assalamualaikum. Sini sayang. Sini temanku. Misalkan. Yakub, sini Yakub duduk sebelah aku. Misalkan. Itu yang harus kita lakukan. Siap? Nah, berikutnya. Poin berikutnya. Kayak Agi akan bacakan yang berikutnya. Tidak boleh. Poinnya. Nah, poin berikutnya yang keenam. Tidak boleh. Kayak Agi mencatat nih ya. Nah, tidak boleh memisahkan dua orang yang sedang duduk. Nah, tidak boleh memisahkan dua orang yang sedang duduk. Maksudnya gimana, Kak? Misalkan gini, ada dua orang yang sedang berteman, lagi ngobrol asyik misalkan. Ada dua orang yang sedang berteman, ngobrol asyik, sini duduk, mereka di majelis ilmu. Nah, mereka ini saling kenal. Ya, panjang amat rambutnya, Kak. Oh iya, kepanjangan ya. Oke. Nah. Oke. Ini mereka saling kenal ya kan? Mereka saling kenal ngobrol. Tiba-tiba kalian masuk ke tengah-tengah. Ya, tek 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 tek. Misi ya, aku mau duduk. Ya, aku mau duduk. Rambut aku lebih panjang gitu ya. Badan aku pendek gitu ya. Awas, aku mau duduk. Ini yang nggak boleh sayang. Ya, ini yang dilarang. Kita tidak boleh memisahkan antara dua orang, apalagi kita tahu orang tersebut sedang berbicara atau ngobrol. Sama aja nih kayak Kak Yogi ketemu sama kalian. Kak Yogi lagi ngobrol. Ya Pak, gimana kabarnya? Tiba-tiba kalian masuk di tengah-tengah. Enak atau tidak? Tidak. Ya, jadi tidak boleh kita memisahkan dua orang kecuali dengan izin keduanya. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yahillu lirajulin an yufarriqa bainasnaini illa biiznihima. Tidak halal bagi seorang muslim memisahkan dua orang kecuali dengan izin kedua. Ya, misalkan Kak Yogi dapati kalian adik Afka dengan adiknya lagi duduk berdua. Misal nih. Terus Kak Yogi masuk ke tengah-tengah. Hah? Minggir. Boleh atau tidak? Tidak. Ya, ini yang tidak boleh dilakukan. Dan ini banyak terjadi. Kadang banyak orang yang berusaha nyelip gitu ya. Ini tidak bagus, teman-teman. Kalau misalkan mau minta izin, misi aku boleh duduk di sini enggak? Gitu. Kalau diizinkan, maka teman-teman boleh duduk. Nah, kemudian yang berikutnya, yang ke berapa nih berikutnya? Ketujuh. Baik, yang ketujuh, warna biru nih. Poin yang ketujuh, dilarang. Nah, dilarang dua orang berbicara
dengan berbisik. Dengan berbisik tanpa melibatkan orang ketiga. Tanpa mengajak orang ketiga. Maksudnya gimana, Kak? Kalian tahu nggak ini maksudnya gimana? Dilarang dua orang berbicara dengan berbisik tanpa mengajak orang ketiga. Nah, ya, bukan. Nah, maksudnya gimana? Misal, kita lagi bertiga. Ada Kak Yogi, Kak Ahmad, Kak Mikan. Ketika Kak Yogi lagi ada di tempat belajar, Kak Yogi bisik-bisikin Kak Ahmad. Kak Ahmad. Kak Ahmad jelek, Kak Ahmad ompong, Kak Ahmad pesek, bisa. Terus Mikan nggak diajak. Paham nggak? Kak Yogi ulang. Ya kan? Kak Yogi lagi bertiga. Ada Kak Yogi, ada Kak Ahmad, ada Kak Mikan. Terus Kak Yogi ngobrol sama Kak Ahmad, bisik-bisik. Gitu ya. Kak Ahmad kok Kak Ahmad tambah jelek sih. Kak Ahmad pasti belum mandi kan udah setahun misalkan. Ya, Kak Yogi bisik-bisikin Kak Ahmad. Paham? Terus Mikan ngeliat. Hah? Belum mandi. Hah? Ompong. Hah? Jelek. Pasti Mikan akan merasa yang sedang dibicarakannya itu siapa? Mikan atau Kak Ahmad? Siapa yang bisa jawab? Mikan akan merasa siapa yang dibicarakan olehnya. Oke, kita ke Sarah. Sarah, kira-kira Mikan akan merasa siapa yang dibicarakannya? Mikan. Mikan. Ya enggak? Kak Yogi lagi bisik-bisik sama Kak Ahmad. Ahmad. Gimana kabar sehat Kak Yogi? Ahmad. Kok kamu sekarang kok jarang mandi sih Ahmad? Iya. Aku lagi nggak enak nih Kak Yogi. Iya. Nih, Ahmad. Itu kamu giginya kenapa Ahmad? Iya nih Kak Yogi copot semua. Nah, akhirnya Mikan dengar. Hah? Giginya copot semua? Hah? Belum mandi udah setahun? Hah? Bau ketek? Wah! Kak Yogi sama Kak Ahmad sedang ngomongin aku nih. Pasti gitu. Betul nggak? Kak Yogi sama Kak Ahmad lagi ngomongin aku nih. Itu nggak boleh adik-adik. Ya, banyak sekali orang-orang yang tersinggung gara-gara kita ngomong sama orang tapi nggak ngajak dia. Pasti orangnya langsung bilang begini, ngapain bisik-bisik? Lagi ngomongin aku ya? Betul nggak? Padahal belum tentu yang dibicarakan dirinya. Ya, makanya Nabi SAW bersabda, la yantajisnani duna salisi fa inna dzalika yuhzinuhu. Janganlah dua orang saling berbicara sambil bisik-bisik tanpa menyertakan orang ketiga, karena hal itu bisa bikin dia sedih. Betul nggak? Mikan pasti tadi sedih.
Aku nggak diajak ngobrol. Aku tadi dibilang jelek. Padahal Kak Yogi berarti bilang jelek ke Mikan apa enggak? Enggak. Kak Yogi bilang jeleknya ke Kak Ahmad tadi. Tapi kenapa kok Abang Mikan bisa sedih? Karena Abang Mikan gak diajak. Maka kita nggak boleh begitu. Sama seperti kita bilang sama teman, yuk kita main yuk, kita jangan ajak dia. Boleh nggak? Nggak boleh, nak. Ini bisa bikin teman kita sedih. Ayo kita main aja yuk. Kita nggak usah ajak dia, yuk kita berdua aja udah cukup. Temannya sedih, nah. Temannya nangis, ngadu sama ibunya. Bu, tadi aku nggak diajak main, Bu. Bu, tadi aku jelek-jelekin, Bu. Kan menjadi sebuah hubungan yang tidak baik. Kalau ada 3 orang, maka dilarang bisik-bisik, teman-teman. Jangan bisik-bisik. Ya, biar teman yang ketiga itu tidak merasa sedih. Ya, jangan bikin teman kita sedih ya. Itu adab yang ke-7 di majelis ilmu. Ya. Berikutnya dilarang di majelis ilmu. Nah, dilarang yang ke-8, dilarang menyimak, dilarang menyimak pembicaraan orang lain. Pembicaraan orang lain tanpa izin. Ya. Nah, jadi misalkan ada orang lagi ngobrol, terlihat mereka cuma ngobrol berdua. Jangan kalian gini nih. Apa kalau kata orang Indonesia? Jangan, ayo Sa, bantuin. Nguping. Jangan nguping. Tahu nguping nggak teman-teman? Yang begini loh. Enak. Betul nggak? Kalau begini apa namanya? Hah? Apa nafkah? Coba. Lagi, buka. Ngupil. Afka suka ngupil. Oh iya. Ya. Ya, jadi nggak boleh kita nguping. Siapapun itu, dimanapun itu, tidak hanya di majelis ilmu. Ada Abi Umi lagi berbicara. Jangan kalian, ya. Nggak boleh. Ya, kalau ada pembicaraan antara Abi dan Umi kita, nak, jangan kita nguping. Jangan kita ikut nyambung. Oh iya, Abi Umi lagi ngomong gitu ya. Oh, nggak boleh. Ya, ini dilarang. Kecuali dengan izin. Misal, Abi sama Umi lagi ngobrol. Terus kalian izin, Abi, Umi, aku boleh gabung nggak? Misalkan. Kalau kata Abi Umi, oh boleh nak, silahkan. Ya gabung, dengerin. Tapi kalau kata Abi Umi, nah nggak boleh dulu ya. Abi sama Umi lagi ngobrol serius. Maka kalian boleh masuk nggak ketika itu? Nggak boleh, tinggal. Ya, jadi jangan sampai kita suka nguping adik-adik sekalian. Ya, jangan sampai kita suka mendengarkan pembicaraan orang lain tanpa adanya persetujuan. Ya. Kemudian berikutnya, poin yang ke-9, dilarang banyak tertawa. Nah, dilarang banyak ketawa. Sampai di majelis ilmu, bikin kelompok sendiri di tempatnya.
Akhirnya ngobrol. Yang dibahas padahal tentang Nabi Muhammad, dia malah ngobrolin Boboiboy. Misalkan. Ya kan? Kak Yogi lagi ngajar tentang adab-adab menuntut ilmu, dia malah ngobrolin film-film kartun. Akhirnya ketawa-ketawa. Iya kemarin Boboiboynya nyemplung ke kali ya. Misalkan. Ya kan? Terus habis selesai ngobrolin Boboiboy, ngobrolin Upin Ipin. Oh iya, Upin Ipin semakin botak aja ya. Baik. Udah selesai Upin Ipin, ngobrol lagi. Akhirnya majelis ilmunya ada majelis ketawa. Kak Yogi dapetin ini loh adik-adik. Ada, ini bapak-bapak loh. Terjadi sama bapak-bapak. Ustadznya lagi ngisi kajian. Dia ngobrol sendiri di belakang ketawa-ketawa. Nggak tahu apa yang dibicarakan. Subhanallah. Sedih. Ya, padahal dulu para sahabat, kalau mereka lagi dengerin Rasulullah mengajarkan ilmu, mereka itu seperti orang yang di atas kepalanya ada seekor burung. Ya, ada seekor burung yang bikin mereka nggak bisa bergerak ini. Ya, karena kalau mereka bergerak, burungnya bisa terbang. Mereka diem aja. Para sahabat tuh dulu kalau belajar gini teman-teman. Serius. Ya, kalau zaman sekarang, Masya Allah, sedih. Ada yang ketawa-ketawa, hahaha. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tuksiru ad-dhahik. Ya, kata Nabi, janganlah kalian memperbanyak tawa. Fa inna kasrata ad-dhahiki tumitul qalb. Banyak tertawa itu mematikan hati adik-adik. Betapa banyak orang di zaman sekarang yang sampai ketawa. Masya Allah. Ya, banyak banget sampai-sampai orang ketawa itu perut-perutnya goyang semua. Nah, padahal lagi di majelis ilmu. Iya, jadi jangan banyakin ketawanya. Ketawa boleh-boleh. Ya, sedikit aja biar menyenangkan hati dan bikin lega. Kan kalau menahan ketawa nggak enak juga, ya nggak? Misalkan ada sesuatu yang lucu, terus kita nggak boleh ketawa. Gitu ya. Akhirnya perutnya yang sakit, betul nggak? Ketawa itu boleh, tapi secukupnya aja biar hati kita senang sama bikin lega aja. Jangan habis itu itu mah namanya tertawa yang berlebihan. Sampai-sampai ada loh bahasa Arabnya. Apa bahasa Arabnya tertawa berlebihan? Ya, mana nih murid Kak Yogi? Mana Fakhri? Apa tertawa berlebihan Fakhri? Koh Caam nomor 40. Artinya tertawa mumtaz, tertawa terbahak-bahak. Gimana sih tertawa terbahak-bahak itu, teman-teman? Masya Allah. Ya, nggak boleh sayang. Karena orang yang banyak tertawa itu hatinya mati. Loh, maksudnya gimana, Kak? Kok hatinya mati sih, Kak? Hatinya itu sulit menerima kebenaran. Hatinya itu sulit untuk mengingat Allah. Dan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah tertawa terbahak-bahak. Ya, tertawa terbahak-bahak itu bisa mematikan hati. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam,
La tuksirud dhahika fa inna kasratat dhahiki tumitul qalba. Janganlah kalian banyak tertawa, karena banyak tertawa akan mematikan hati. Nah, kemudian adab yang ke berapa sekarang nih? Ke-10. Nah, dilarang sendawa di tengah orang. Di tengah-tengah orang. Nah, sendawa. Teman-teman tahu sendawa nggak sih? Sendawa itu gimana ya sendawa itu ya? Kapan biasanya orang sendawa? Ada yang tahu? Kapan biasanya orang sendawa? Fahri? Kayak habis setelah makan. Setelah makan. Setelah makan Mumtaz. banyak. Mumtaz. Habis setelah makan banyak. Atau lagi ada angin. Ya enggak? Ada orang kayak Yogi kadang sering ngelihat orang habis makan nih. Ya kan? Keringetan. Ya kan? Masih keringetan basah, badannya gede. Habis itu, ya, dari mana? Masya Allah. Kadang, ya Allah itu sendawa. Gitu ya. Maka adik-adik yang Kak Yogi cintai karena Allah, jangan dipraktekkan ini di depan orang. Apalagi sengaja manggil temannya di majelis ilmu. Hei, Saka sini deh. Kenapa? Sini deh. Kenapa sih? Sini dulu. Terus Saka datang. Kenapa? Misalkan. Di depan Sakanya misalkan. Jangan. Kak Yogi kadang masih dapetin itu di majelis ilmu adik-adik. Ada beberapa orang lagi belajar. Mungkin dia habis makan. Ya kan? Habis makan. Dan nyatet. Ntar lagi. Amin nyatet. Subhanallah. Naam. Ini jangan jadikan kebiasaan. Kalau terpaksa, maka tidak ada masalah. Misalkan apa? Misalkan kalau kalian tahan, kalian bisa sakit. Kan ada memang terkadang ya. Kalau kita tahan tuh sakit perutnya atau jadi masuk angin. Maka adik-adik sendawa, tapi sambil menahan. Atau minimal lah adik-adik tutup mulutnya. Terus bilang maaf sama di sebelahnya. Maaf ya, tadi aku sendawa. Jangan sampai nggak bikin temannya nyaman, bikin temannya nggak nyaman. Ada teman sebelah kanan, teman sebelah kiri. Ntar madep ke kiri, ntar madep ke kanan. Kira-kira teman kanan kiri kita tuh suka nggak sama kita? Oh, enggak lah, pasti risih ya. Kayak gini kadang-kadang kalau lagi sholat Jumat, adik-adik, lagi sholat Jumat itu kan kadang-kadang bapak-bapaknya makan dulu, ya enggak? Ada beberapa bapak-bapak yang makan dulu sebelum sholat Jumat. Akhirnya pas masuk sholat Jumat, masih dalam keadaan kenyang. Pas sampai di masjid, khotibnya lagi khutbah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa ya. Habis lama-lama yang terdengar suara apa coba? Suara ngorok. Ya, itu banyak terjadi. Makanya teknik kalau mau makan, Kak Yogi tidak pernah makan ataupun minum sebelum sholat Jumat. Nah, Kak Yogi kalau makan sebelum sholat Jumat, otomatis Kak Yogi ngantuk. Dan Kak Yogi nggak pernah minum. Kalau Kak Yogi minum pas sholat Jumat, Kak Yogi takutnya kebelet buang air kecil. Karena kalau misalkan duduk di sop pertama,
terus mau ke kamar mandi, pas madep ke belakang ngelihat orang banyak, dilihatin sama orang, nggak enak. Itu teknik biar kita sholat Jumatnya nyaman, adik-adik. Iya, jadi jangan kita biasakan sendawa. Kak Yogi, kalau misalkan banyak orang nih Kak, gimana cara aku sendawa? Cari tempat dulu. Sebagaimana teman-teman mau buang angin. Ya, alias kentut. Paham? Teman-teman kalau kentut, walaupun kalau ada orang kentut nggak boleh ketawain ya. Misalkan nih ada teman kita kentut nih, lagi ngobrol, tiba-tiba teman kalian kelepasan. Tum, salah. Kentutnya gitu. Tiba-tiba teman kalian kentut, tut gitu ya. Jangan diketawain. Kamu kentut. Lah kan kamu juga punya kentut gitu. Ya kan? Nggak boleh kita ketawain. Nah, kalau mau sendawa, pilih tempat yang kira-kira nggak ada orang, terus kalian sendawa boleh. Iya. Atau pelanin. Jangan sampai memperlihatkan sendawanya tersebut, apalagi mengganggu orang lain. Dan adab yang terakhir di majelis ilmu, jangan langsung kabur kalau majelis ilmunya udah selesai. Kadang Kak Yogi ini udah selesai nih kajiannya. Ya adik-adik, kajiannya udah selesai deh. Langsung angkat tas kabur. Padahal Kak Yoginya baru ngomong. Dek, kajiannya udah selesai. Jangan pernah tinggalin dulu sayang. Ya, jangan tinggalkan majelis ilmu kecuali adik-adik udah baca satu doa. Doa apa namanya? Kafaratul majelis. Ya, menutup majelis. Nah, menutup majelis dengan doa kafaratul, dengan doa kafaratul majelis. Ya, jadi jangan tinggalkan dulu nak, apalagi main kabur misalkan. Ustadznya masih di sana, gurunya masih di sana, duduk dulu. Sabar. Ya, kita baca dulu doanya, selesai dari doa, baru deh boleh kita bertebaran kemana-mana. Mau lompat, mau terbang, mau loncat kemana, terserah. Ya, yang penting udah baca doa dulu. Karena kan gini, Kak Yogi sering bilang, nah kita tutup dulu ya kajiannya hari ini. Terima kasih ya teman-teman udah datang. Kabur! Kemana-mana ya. Ya, jangan. Kita tuh duduk dulu yang rapi, pastikan sudah siap, maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa doanya? Doanya, Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, kenapa kita baca doa ini? Karena kita itu makhluk yang lemah. Setan itu sering bujukin kita. Setan itu sering mempengaruhi kita. Ya, untuk melakukan perbuatan-perbuatan jelek. Ya, bahkan terkadang kita salah ucap di majelis ilmu. Maka hendaknya kita membaca doa kafaratul majelis agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi jangan langsung kabur. Sama seperti di kelas. Adik-adik kalau kata gurunya, ya sudah pelajaran hari ini sudah cukup ya. Jangan langsung kabur, pulang. Enggak. Teman-teman, duduk rapih dulu, siapkan sampai ada arahan dari gurunya buat menutup majelisnya dengan doa kafaratul majelis. Ini adab-adab yang penting diamalkan oleh teman-teman ketika bermajelis ilmu. Terlebih, kita kan sudah banyak kajian offline ya. Teman-teman, amalkan ini.
kalau ada teman kita yang masih tidak praktekin 11 poin ini, kasih tahu. Kalau ada teman kita yang berisik, kasih tahu. Kalau ada teman kita yang tertawa-tawa, kasih tahu. Jangan biarkan. Kalian pun harus menjadi seorang penasehat buat teman kalian yang masih melakukan kesalahan di majelis ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Demikian beberapa poin yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Kami kembalikan acaranya kepada Kakak Yusuf dan Kak Mikana. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah, tambahan ilmu adab-adab bermajelis telah disampaikan yang insya Allah akan sangat bermanfaat bagi kita semua. Jazakallahu khairan wa barakallahu fik ya Kak Yogi. Selanjutnya, izin masuk ke sesi tanya jawab ya Kak Yogi. Ya, silakan. Teman-teman yang saleh dan salehah tadi tidak lupa mencatatkan. Jika teman-teman masih ada yang belum jelas atau ada yang ingin ditanyakan, silakan disampaikan ya pada sesi tanya jawab yang insya Allah akan dipandu oleh Kak Yusuf Qayyim. Tafadhol Kak Yusuf Qayyim. Syukran wa jazakallahu khairan Mika. Jazakallahu khairan wa barakallahu fika Yogi atas ilmu dan faedah yang telah disampaikan. Masya Allah, kita semua berharap bisa mengamalkan akhlak dan adab terpuji dalam Islam, sehingga ada perubahan akhlak kita kepada orang tua dan orang lain, agar kita menjadi muslim yang semakin baik, yang mencintai Allah, dan semoga pula dicintai oleh Allah Ta'ala. Amin. Bagi teman-teman soleh dan soleha yang ingin bertanya, silahkan raise hand terlebih dahulu ya, atau bisa menuliskannya di kolom chat. Diharapkan pertanyaan sesuai dengan tema ya teman-teman. Masya Allah, sudah banyak teman-teman yang raise hand dan chat nih Kak Yogi. Kami panggil sesuai urutan ya. Yang pertama, teman kita Yakub dari Kota Yogyakarta. Silahkan untuk menyalakan mikrofonnya. Assalamualaikum Kak Yusuf. Waalaikumsalam. Kak Yusuf saya ingin tanya dua. Yang pertama, maksudnya memisahkan dua orang yang sedang duduk itu apa? Silakan Kak Yogi menjawabnya. Baik. Maksudnya memisahkan apa? Jadi maksudnya kita berusaha untuk mengganggu dua orang yang sedang duduk. Misalkan Kak Yogi sama Yusuf tuh duduk bersebelahan. Atau lihat Ibrahim dan Ilyas duduk bersebelahan. Terlihat? Nah, Kak Yogi tiba-tiba datang. Kak Yogi bilang ke ke Ilyas dan Ibrahim, geser! Geser! Kak Yogi mau duduk. Gitu. Itu namanya memisahkan. Dan ini dilarang dilakukan oleh kita sebagai seorang penuntut ilmu. Gitu saya. Wadah ya Yakub, jelas? Jelas Kak Yogi. Nah. Yang kedua, apa maksud dilarang banyak tertawa? Nah, apa maksud dilarang banyak tertawa? Barakallahu fiik. Ya, yang dimaksudkan dilarang banyak tertawa itu sayang adalah jangan menuruti hawa nafsu kita untuk tertawa. Kadang tuh kita harus ngerem ketawanya. Gitu ya. Karena kalau diikuti, terus kita banyak tertawa, kita tuh jadi lupa bahwasanya kita itu akan mati. Orang yang banyak tertawa itu lupa sama kematian. Orang yang banyak tertawa itu menganggap bahwasanya dirinya tidak akan pernah meninggal. Misalnya. Jangan. Ya, kita itu disuruh sama Allah untuk banyak menangis justru. Berarti aku kemana-mana harus nangis Kak. Pergi ke mall nangis, pergi ke kamar mandi nangis, pergi ke sekolah nangis gitu Kak. Enggak.
Tapi maksudnya banyak mengingat kesalahan kita. Banyak mengingat kalau kita ini ibadahnya masih kurang, gitu ya. Dan jangan dibanyakin ketawanya. Ketawa itu seperlunya. Ya, jadi tertawa jangan sampai hahaha. Bahkan ada beberapa orang, nah, saking tertawa terbahak-bahak, hahaha, habis itu dadanya sesak dan kena sakit. Ada seperti itu? Ada. Saking tertawanya hahaha, dia sakit, sesak nafasnya karena tertawa terbahak-bahak, gitu ya. Jadi kurangi ketawanya. Kalau kita kebanyakan dan semakin banyak tertawanya, itu bisa mematikan hati kita. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Syukron Kak Yogi atas jawaban. barakallahu fikum, Mas. Selanjutnya, teman kita Fahri dari Kota Pekanbaru. Silahkan untuk nyalakan mikrofonnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Yogi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana mau bertanya, Kak. Tapi Tafadhal. kok kata Kak Yogi kalau misalnya kita tertawa di majelis tidak boleh. Tapi kalau misalnya Ustadz kita yang bikin ketawa gimana? Naam, barakallahu fikum jami'an. Asal dari majelis ilmu adalah tidak ada tertawa di dalamnya. Jadi ini yang pertama harus difahami. Kadang ada ustadz yang ngajak kita tertawa hanya untuk menghibur. Tadi yang Kak Yogi sampaikan. Tertawa itu boleh. Tapi hanya untuk menghibur diri dan melegakan hati. Ketika ada ustadz yang ngajak ceria, misalkan, ingin jamaahnya tertawa, boleh sayang. Tapi kan ustadz itu bukan pelawak, betul? Nggak mungkin ustadznya ngajakin ketawa mulu dari awal. Ayo ketawa jamaah. Ayo jamaah ketawa lagi. Enggak. Tertawa itu ada, cuman nggak banyak. Hanya untuk bikin hatinya lega dan bahagia. Sebab kalau dari awal ngajinya gini, kajiannya. Innalhamdulillah, wahai semuanya, bahwasanya syirik itu dilarang. Tauhid itu adalah perintah Allah. Wahai semuanya, kalian harus berbuat tauhid. Kalian tidak boleh syirik. Wahai semuanya, mohon diam. Hei, mohon semuanya diam. Misalkan selama kajian. Kira-kira yang ngaji ketakutan nggak teman-teman? Itu kayak Yogi galak amat, itu kayak Yogi galak amat, itu kayak Yogi galak amat, itu. Ya, jadi terkadang tuh ada tertawa, tapi hanya untuk melepaskan apa ya, biar lega aja sih gitu. Ya, jangan sampai ditahan. Paham? Tapi nggak boleh juga langsung berlebihan. Wah, itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Kan Kak Yogi atas jawabannya. Teman kita Khadijah dan Hafuza dari Kota Jakarta. Silakan menyalakan mikrofonnya. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita adabnya nggak baik, dapat pahala nggak? Kalau adab kita tidak baik. Tidak baik, Masya Allah. Barakallahu fiik. Masya Allah. Ketika adab kita tidak baik, akhlak kita tidak baik. Nah, ini tentu kalian sudah paham. Bahwasanya ini perbuatan dosa yang bisa mendapatkan hukuman di akhirat. Maka kita cari lawannya, yaitu baik. Kalau kita baik, maka yang kita dapati adalah pahala. Iya kan? Maka jangan pernah putus asa untuk berbuat baik. Berbuat baik terus. Jadi anak baik. Ngajak temannya ke majelis ilmu.
ngajak temannya duduk di sebelahnya, ngajak temannya bersalaman, ngajak temannya mengucapkan salam, saling berkenalan, ya, itu perbuatan-perbuatan baik yang insya Allah akan menghasilkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Nah, satu pertanyaan lagi insya Allah ya, Abang Yusuf. Selanjutnya kami bacakan dari kolom chat. Teman kita Sarah, Bismillah. Kak, izin bertanya, kalau bersin saat menuntut ilmu itu apakah dianggap mengganggu orang lain? Jazakallah khairan. Barakallahu fikum. Kita pernah belajar bagaimana adab-adab kita bersin. Bersin sesuatu yang nggak bisa ditahan. Betul nggak? Gitu. Kan susah dan nggak enak, betul? Ketika kita bersin, pakai adab-adabnya. Misalkan menggunakan masker kita kalau di majelis ilmu, atau menutup dengan tangan kita, ya, dan tidak menyebarkannya. Kadang ada orang bersin di majelis ilmu, hacimnya dipamerin. Hacim, pius, terbang virusnya. Ya, apalagi ruangannya ruangan AC, ciut kemana-mana, akhirnya pulang dari majelis ilmu, hacim, banyak orang macam-macam. Ya, maka kalau di majelis ilmu bersin, ya kita tutup sekuat tenaga dengan tangan kita, hacim. Baru kalau sudah ngerasa itu selesai, buka tangannya sambil dielap dengan tisu misalkan. Jangan sampai hacim. Anginnya terbang semua ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, ke atas. Ya, akhirnya orang-orang yang baru pulang dari kajian semuanya ikut tertular bersin-bersin. Ya, jadi bersin itu nggak bisa ditahan. Bersinlah nggak apa-apa. Bahkan kalau perlu habis bersin kalian tahan dulu seperti ini. Udah, lantas bilang alhamdulillah. Kan habis itu didoain. Yarhamukallah. Kalian doain lagi. Yahdi kumullahu wa yuslihu balakum. Gitu. Ya, jadi jangan lupa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa kami sampaikan. Insya Allah kita bertemu di lain kesempatan. Pada kesempatan berikutnya, Khadijah Kids insya Allah akan mengadakan kajian secara offline, kalau kayak nggak salah, di Sabtu pekan ketiga. Mungkin tetap disiarkan lewat Zoom, ataupun lewat YouTube mungkin. Jadi kita tetap bisa menyimak kajian, walaupun teman-teman dari jauh seperti Yakub, mungkin ada Andira, mungkin di sini ada Ilyas, biasanya Ilyas tetap datang ya, ataupun yang lainnya untuk bisa mengikuti dan menimba ilmu bersama kita semuanya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kami kembalikan acaranya kepada Kak Mika dan Kak Yusuf. Jazakallah khairan wa barakallahu fika Yogi atas semua jawaban yang telah disampaikan. Alhamdulillah, sesi tanya jawab kami cukupkan. Jazakumullah khairan bagi yang sudah bertanya. Dan kami mohon maaf untuk pertanyaan yang belum sempat dibacakan. Insya Allah bersambung di pertemuan selanjutnya. Teman-teman yang soleh dan soleha, semangat terus ya menuntut ilmunya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jis." Artinya, bersemangatlah pada apa-apa yang bermanfaat bagimu. Mintalah pertolongan kepada Allah dalam setiap urusan. Dan janganlah kamu bersifat lemah. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Ana kembalikan ke Mika. Tafadhol Mika. Syukron wa jazakallahu khairan Kak Yusuf Qayyim. Masya Allah, walhamdulillah teman-teman. Begitu banyak tambahan ilmu dan faedah yang telah kita dapat dari guru kita, Kak Yogi Triandi, Hafizahullah Ta'ala, tentang adab-adab bermajelis. Jangan lupa dicatat, dipahami, diamalkan, dan disabarkan ya teman-teman. Jazakallahu khairan wa barakallahu fika Yogi atas ilmu yang telah disampaikan.
kita doakan ya teman-teman guru kita. Semoga Allah menambahkan dan memberkahi ilmu Kak Yogi, menjaga dan memberkahi Kak Yogi beserta keluarga, juga guru-guru beliau. Jazakumullahu khairan kepada teman-teman yang telah mengikuti kajian ini. Serta tak lupa kita sampaikan pula terima kasih kepada orang tua kita semua yang telah mendukung dan menemani kita menuntut ilmu. Semoga Allah memberikan kesehatan serta membalas semua kebaikan orang tua kita. Amin. Dalam kesempatan ini pula, mari kita doakan guru-guru kita, keluarga serta saudara-saudara kita yang saat ini sedang diuji dengan sakit. Semoga Allah berikan kesembuhan dengan kesembuhan yang tiada rasa sakit setelahnya. Amin. Teman-teman dan keluarga juga jaga kesehatan ya. Oke. Kami dari Khadijah Kids dan MT Khadijah memohon maaf jika ada kesalahan dan kekhilafan selama memandu kajian ini. Teman-teman yang soleh dan solehah, jangan lupa tag catatannya ke Instagram Kak Yogi Yandi dan MT Khadijah ya. Oh iya teman-teman, MT Khadijah ada channel YouTube-nya loh. Ketik saja di YouTube MT spasi Khadijah. Huruf I-nya ada 2 ya teman-teman. Teman-teman yang ketinggalan kajian bisa melihat rekamannya melalui YouTube. Insya Allah. Jangan lupa klik tombol like, subscribe-nya ya teman-teman. Juga klik tombol loncengnya agar teman-teman mendapatkan notifikasi kajian terbaru. Sebelum kita akhiri, mari kita praktekkan salah satu adab yang kita sudah pelajari. Alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita Allah kita ketemu 2 pekan lagi ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan.